Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa lan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin bil mu'minina raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah yang masih memberi hidayah taufik kepada kita. Kita tidak mungkin mendapatkan hidayah atau taufik kecuali memang hanya dari Allah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan alhamdulillah dengan nikmat Allah tersebut tatimmus shalihat, kita bisa merampungkan ataupun mengamalkan amal-amal saleh dalam rangka mempersiapkan bekal kita untuk menemui Allah. Suatu pertemuan yang pasti, suatu pertemuan yang harus dilalui oleh setiap Bani Adam. Kemudian kita bersalawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada umatnya supaya selalu siap-siap, selalu mengadakan persiapan setiap hari dalam semua kesempatan. Apabila engkau telah di pagi hari, kata Rasulullah, jangan tunggu sore hari baru beramal soleh, tidak. Apabila engkau berada di sore hari, beramal solehlah sebanyak-banyaknya sebelum datang pagi hari. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Alhamdulillah kita masih diberi izin oleh Allah untuk masuk ke bulan baru, bulan Rajab. Rasulullah setiap awal hilal, Rasulullah selalu berdoa, mudah-mudahan bulan baru ini membawa kita, Allah memberi hidayah kepada kita untuk mengisinya dengan amal-amal soleh dan takwa kepada Allah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita masih dalam uraian ataupun kajian tentang Nabi Isa. Nabi Isa yang menurut Islam, menurut Al-Quran, menurut Allah adalah Rasulullah dan Nabi Allah, adalah putra Maryam, adalah kalimat-kalimat Allah yang dimasukkan ke dalam rahim Maryam. Kalimat tauhid, kalimat hak. Allah Maha Kuasa untuk menciptakan makhluknya sebagaimana Dia kehendaki. Dalam rentetan ini adalah bahwa dalam kajian kali ini satu Rajab kajian di Masjid Al-Hidayah Perumnas 3 Bekasi. Kita akan mengkaji tafsir surah Al-Maidah dari ayat 72 sampai 76. Kita akan mengkaji bagaimana Allah berfirman tentang Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kita hanya mengkaji qaulallah, perkataan Allah. Kita tidak bermaksud untuk
menyalahkan, menjelekkan ataupun menghina kaum yang lain yang mengatakan Isa itu adalah Tuhan mereka, yang mengatakan Isa adalah putra Tuhan, yang mengatakan Isa mereka sembah menurut kitab mereka, padahal kitab mereka itu adalah sudah dirubah-rubah. Ini kitab yang tidak pernah berubah. Ini kitab 100% tidak pernah berubah, satu huruf pun. Kita mengikuti ini karena kita diperintahkan untuk beriman kepada kitabullah Al-Quran, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir, dan ajaran Rasulullah lah yang kita ikut. Ajaran-ajaran nabi yang lain kita tinggalkan. Bukan tidak boleh dipelajari ataupun diikut selama dia sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya topik ataupun kita punya judul adalah Nabi Isa Al-Masih bukan Tuhan. Ini kita ambil ringkasnya saja. Di ayat 72 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini firman Allah. Sekali lagi ditekankan, firman Allah yang mengutus Nabi Isa, firman Allah yang mengutus semua nabi. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Laqad kafara. Ini tidak ada ahli tafsir manapun ataupun ahli bahasa yang ragu mengartikan ini. Tidak ada. Enggak ada di sini mutasyabihat yang meragukan, tidak. Laqad, benar-benar telah, sungguh-sungguh. Malah saya pernah membaca suatu tafsir, mungkin tafsir Al-Misbah, tahu sendiri siapa ininya. Laqad kafara diartikan demi Allah sungguh telah kafir. Pakai demi Allah tafsirnya, silakan dibaca. Kalau terjemahan Kementerian Agama, Departemen Agama, sungguh telah kafir. Buya Hamka juga dalam tafsirnya Azhar, sungguh telah kafirlah alladzina, orang-orang qalu, yang mengatakan. Sudah kafirlah orang-orang yang mengatakan. Ini firman Allah, qaulallah, Allah yang mengatakan kafir mereka. Bukan kita yang mengatakan mereka kafir. Kita mengikut Allah karena kita beriman kepada Allah. Kita beriman kepada kitabullah Al-Quran. Dan Al-Quran ini kita yakin 100%, kalau ada 1000%, tidak pernah berubah dari ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sampai detik ini. Tidak ada yang bisa merubah. Adapun yang bisa merubah, Allah pasti memeliharanya. Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran ini, adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang memeliharanya. Tidak akan ada yang merubahnya di Eropa, di mana-mana, kecuali Allah memberitahu para huffaz, para ahli Al-Quran. Di sana telah terjadi perubahan huruf, di sana telah terjadi perubahan arti, di sana telah terjadi salah cetak dengan sengaja. Pasti ini karena Allah yang berkewajiban untuk memelihara kitabnya sampai hari kiamat. Jadi kita, kalau Allah mengatakan begini, kita ikut, sami'na wa ata'na wa ati'ullaha wa ati'ur rasula.
Laqad kafara, itulah kafir lah. Kalau kafir kan tidak mukmin namanya. Kalau kafir tidak mukmin, bedalah antara mukmin dengan kafir. Jangan disamakan. Tidak sama itu. Allah yang mengatakan tidak sama. Laqad kafara. Masa kita katakan orang kafir sama dengan orang mukmin? Itu namanya kita celaka ini. Ininya sudah celaka. Allah yang mengatakan ini. Jadi siapapun yang ini nanti yang mengatakan jangan terlalu keras Ustaz, ini Allah yang keras, kita mengikuti Allah. Telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Allah Tuhan itu adalah yang disembah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Tidak ada yang diragukan di sini. Semuanya jelas. Sharih ini, muhkamat dia. Ada ayat muhkamat, jelas-jelas. Ada ayat mutasyabihat. Ini tidak ada mutasyabihat di sini. Siapa yang bilang ada mutasyabihat? Laqad sudah tahu, kafara sudah tahu. Alladzina qalu, mereka berkata, innallaha huwal masih ibnu Maryam. Al-Masih ibnu Maryam ini Nabi Isa. Al-Masih ibnu Maryam, Al-Masih putra daripada Maryam, putra Maryam. Wa qala al-Masihu, sedangkan Isa Al-Masih yang mereka anggap Tuhan mereka. Kajian sebelumnya kita sudah katakan bahwa di awal-awal Isa tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Di awal-awal Isa tidak pernah mengatakan dia Tuhan, sembahlah saya. Adanya di kitab Injil mereka yang dirubah tentunya. Ini buktinya bahwa memang Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam itu tidak pernah sama sekali mengatakan. Walaupun sekarang mereka tunjukkan ini Matius ayat sekian, ini Yohanes ayat sekian, itu dirubah setelah Isa ibnu Maryam meninggal 300 tahun. Ini Al-Quran 1447 tahun sudah berlalu, tidak ada yang mampu merubahnya. Satu huruf pun, satu huruf, jangankan satu kata, satu huruf tidak ada yang berani, tidak ada yang mampu untuk merubahnya. Wa qala al-Masih, sedangkan Al-Masih yang mereka anggap Tuhan itu berkata, ini jelas ini, ya Bani Israel, hai Bani Israel, karena Isa diutus kepada Bani Israel dan Isa bukan keturunan Bani Israel. Nah, ini harus dipahami. Kalau Nabi Musa dia keturunan Bani Israel, makanya kalau Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, tidak ya Bani Israel, ya qaumi, hei kaumku, hei satu marga dengan aku, satu keturunan. Kalau Isa tidak, wa qala al-Masihu, Isa ibnu Maryam, dan yang dianggap oleh mereka, diduga oleh mereka itu Tuhan mereka, ya Bani Israel, hei Bani Israel, hei Bani Israel. Ini ketika itu Isa ibnu Maryam adalah sudah berumur, sudah jadi nabi, Sebelumnya masih bayi, kita sudah singgung di sini di kajian kita. Masih bayi sudah mengatakan ini Abdullah, saya hamba Allah, bukan Tuhan saya. Atani Alkitab. Ini masih bayi loh, ini masih bayi. Diberikan Allah, diturunkan Allah kepada saya Alkitab, Al-Injil tentunya. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan aku nabi, bukan Tuhan. Allah tidak pernah mengambil anak, tidak pernah mengambil Tuhan selain memang Allah lah yang Tuhan satu-satunya. Allahul Ahad, Al-Fardus Samad, lam yalid wa lam yulad.
U'budullah. Hei Bani Israel, hei Bani Israel, u'budullah, sembahlah, beribadahlah hanya kepada Allah, jangan aku. Rabbi, dialah Rabb saya, yang menciptakan saya, yang mengutus saya, yang mengurus segalanya, yang memberikan kekuatan kepada saya, yang memberikan kecerdasan kepada saya, yang memberikan kemampuan, segala kemampuan kepada saya. Ini Isa, Nabi Isa alaihissalatu wassalam mengatakan, u'budullaha rabbi wa rabbakum. Juga Allah itu adalah Tuhan kalian, sama kita. Saya menyembah Allah, kalian juga harus menyembah Allah, jangan menyembah yang lain. Di dalam surat Maryam, surat Maryam tersebut dikatakan bagaimana? Saya Abdullah, diturunkan kepada saya kitab, maka saya dijadikan oleh Allah penuh keberkahan. Kenapa jadi penuh keberkahan? Karena Isa menyuruh menyembah Allah. Untuk itulah kita diciptakan. Isa menyuruh Bani Israel menyembah Allah juga. Itulah keberkahan. Kalau menyembah selain Allah, bukan keberkahan yang datang, laknat Allah. Nah, itulah pemahaman terbalik-baliknya. Kalau tidak menyembah Allah tidak berkah. Waja'alani mubarakan, kata Nabi Isa, dengan menyembah Allah, bukan menyembah yang lain. Waja'alani mubarakan, Nabi Isa mengatakan Allah menjadikan saya dan menjadikan yang menyembah Allah mubarakan, penuh keberkahan hidupnya, diberkahi Allah, amal-amalnya dilipat gandakan oleh Allah, diterima oleh Allah. Wa ausani bis shalah, ini yang tidak ada pada kaum yang sekarang mengatakan Isa itu Tuhan. Wa ausani bis shalah, Nabi Isa itu sudah katakan kepada Bani Israel, saya diwajibkan oleh Allah untuk sholat. Sekarang ada enggak kaum yang lain yang mengatakan Isa Tuhan sholat? Tidak ada. Berarti mereka tidak mentaati Isa, hanya mentaati hawa nafsu mereka. Terus terang, coba ditanya teman-teman kita ataupun saudara, teman-teman kita sebelah yang mengaku Isa sebagai Tuhan, putra Tuhan, ada nggak mereka sholat seperti kita? Tidak ada. Rasulullah mengatakan, nahnu ma'asyiral anbiya, kami semua nabi, termasuk Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Saleh, Nabi Nuh, semua nabi-nabi, ma'asyiral anbiya. Hadis ini hadis sahih. Kami meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri ketika sholat. Jadi Nabi Isa itu menyuruh menyembah Allah. Nabi Isa itu mencontohkan sholat. Kalau tidak ditiru berarti tidak pengikut Nabi Isa. Tidak pengikut Nabi Isa. Namanya kalau tidak mengikut, dia membangkang namanya. Dalam surah Ali Imran dikatakan begitu. Falamma ahsa Isa minhumul kufra. Surah Ali Imran. Falamma, ketika ahassa Nabi Isa, Nabi Isa merasakan, melihat ada gejala-gejala kekufuran di Bani Israel. Dia masih hidup, sudah ada gejala-gejala kekufuran. Dia memanggil pemuka-pemukanya, karena bisa sudah melihat kekufuran. Di antara lain kekufuran itu adalah menyembah selain Allah, tidak mengikuti Nabi Isa, tidak mengikuti ajaran Nabi Isa. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala, dia mengatakan kepada pemuka-pemuka, karena menurut Nabi Isa pemuka inilah yang menyerukan dakwanya kepada Bani Israel semuanya.
Man ansari ilallah, siapa yang benar-benar mengikuti dan menolong saya dalam agama ini. Karena sudah merasa ada gejolak-gejolak, gejala-gejala kekafiran. Qala man ansari ilallah, qala al-hawariyun, maka orang-orang yang terdekat dengan Nabi Isa, pintar-pintar, orang-orang yang dekat, yang taat kepadanya, nahnu ansarullah, kamilah yang menolong agama Allah, bukan menolong Allah. Nahnu ansarullah, kamilah yang menolong agama Allah, kamilah yang selalu taat kepada Allah, yang mengikuti ajaran-ajaranmu ya Isa. Kemudian Bani Israel ini mengatakan, fashhad bi anna muslimun, saksikanlah wahai Isa bahwa kami muslimun. Muslimun ini artinya berserah diri kepada Allah. Sekarang muslim. Jadi Bani Israel, Isa itu adalah muslim. Karena Bani Israel banyak, mereka mengatakan innana muslimun. Coba, muslim mereka, bukan kafir mereka. Yang kafir itu yang mengatakan Isa Tuhan, yang mengatakan Isa putra Tuhan, itu kafir. Allah yang mengatakan ini, laqad kafara, sungguh-sungguh telah kafir. Jangan ragu. Yang ragu tentang kekafiran mereka yang mengatakan Isa Tuhan, dia ikut kafir. Ini kaidah ulama, ini disepakati ijma'. Siapa yang ragu tentang kekafiran orang-orang kafir yang dikafirkan oleh Allah, dia telah kafir. Jadi jangan berucap di mulut kita semua agama sama. Jangan, bahaya. Bahaya. Kalau semua agama sama. Allah mengatakan begini, kita mengatakan tidak. Bagaimana kita berani melangkahi, berani melawan Allah namanya? Kita lanjutkan. Innahu man yusyrik billah, hai Bani Israel, sembahlah hanya Allah, beribadahlah hanya kepada Allah. Karena apa? Nabi Allah Isa mengatakan ini karena apa? Innahu, ingatlah kalian, sesungguhnya man yusyrik billahi, siapa yang membuat syarikah, membuat pasangan buat Allah, anak itu pasangan, Isa jadi Tuhan, pasangan Allah. Coba berani mereka, berani mereka. Siapa yang ingin ikut mereka, walaupun sekedar mengucapkan, itu sudah berani menentang ayat ini. Innahu man yusyrik billah, siapa yang menyembah selain Allah, menyembah Allah tapi selainnya juga disembah, faqad harramallahu alaihil jannah. Coba, harrama, apa artinya harrama? Allah mengharamkan untuk orang yang menyembah selain Allah, namanya bahasa ininya apa, isim fa'ilnya musyrik. Haram baginya surga, gak akan masuk surga. Orang yang musyrik tidak akan masuk surga selama dia tidak taubat dalam hidupnya di dunia. Kalau dia mati dalam keadaan musyrik, menjadikan Allah ada, menjadikan Allah punya anak, menjadikan Allah itu disembah, musyrik namanya. Karena ini Isa yang mengatakan ini, Isa. Tapi ini firman Allah ini. Isa hanya dapat ilham, dapat wahyu. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu, Allah mengharamkan baginya. Kalau mengharamkan tidak akan masuk surga. Kalau dakhalal nar, masuk surga dia, masuk neraka dia, belum tentu surga itu haram baginya, tidak. Ini haram, orang musyrik tidak akan masuk surga.
Faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-naru. Tempat kembalinya nanti di hari kiamat, karena surga sudah haram baginya, tidak akan mungkin dia masuk. Tempat kembalinya adalah neraka. Di dalam suatu hadis dikatakan begini, ya Ibnu Adam, hadis qudsi, hadis sahih, riwayat Abu Dawud. Hai Ibnu Adam, kalau engkau selalu berdoa kepadaku, tadi, Ubudullah, selalu berdoa kepadaku, selalu mengharap kepadaku, engkau mengagungkan aku sebagai Rabbmu. Nah ini maksudnya ini hadis ini. Engkau selalu mengharap kepadaku. Yang susah ini kan tidak pernah berdoa kepada Allah, mengecilkan Allah yang menciptakan dia. Selalu berdoa kepadaku, selalu mengharap kepadaku, saya akan ampuni dosamu. Wala ubali, saya tidak mau tahu berapapun dosamu. Kalau engkau datang kepadaku, engkau tidak syirik. Ah, ini dia. Engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh dunia ini, mulai dari Indonesia, Eropa, Amerika, kemana-mana Afrika, sepenuh dunia ini dosa yang kau bawa. Engkau tidak syirik kepadaku. Nah ini persyaratannya, engkau tidak syirik kepadaku. Ini datang kepadaku di sini adalah di hari kiamat. Ini di hari kiamat. Jadi Allah tidak mengampuni syirik dan diampuni dosa yang lain. Itu di hari kiamat. Nanti kalau di dunia ini Allah Maha Pengampun. Mau syirik mau apa, itu sahabat-sahabat besar itu semuanya syirik itu di awal-awalnya. Tapi mereka kembali kepada Allah, kembali kepada jalan yang benar, beriman kepada Allah, membuang kesyirikan-kesyirikan, patung-patung semua dibuang. Jadilah mereka orang yang terbaik di permukaan bumi. Ini syirik ataitani, engkau datang kepadaku nanti di hari kiamat. Engkau tidak bersyirik, tidak menjadikan ada sekutu yang disembah selain aku ampuni dosamu. Berapapun dosamu, coba bayangkan. Allah Maha Ghafur. Maha Ghafur, cinta kepada orang yang tobat. Tapi di dunia ini yang diampuni. Kalau sudah di akhirat masih syirik, harramallahu alaihil jannah. Haram bagimu masuk neraka, masuk surga. Jadi di akhirat ada ampunan. Selama kita tidak syirik, Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun wa ridwanun minallah. Di akhirat ini, di akhirat nanti ketika kita bertemu dengan Allah, ada azab syadid. Azab syadid, azab yang pedih sekali, yang nggak bisa kita bayangkan, tapi sudah digambarkan oleh Allah azab-azab di neraka itu. Dan maghfirah, ada maghfirah Allah. Ada maghfirah Allah. Allah mengampuni siapa yang dia sukai. Tapi kalau syirik, makanya dalam surat An-Nisa itu dikatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru duna dzalika liman yasha. Ini di hari kiamat ini terjadinya. Allah tidak mengampuni orang yang syirik kepada Allah, yang menjadikan sekutu-sekutu sesembahan kepada Allah selain Allah. Tapi diampuni yang lain. Ini di hari kiamat ini. Yang lain diampuni sebesar apapun. Itu tadi ya Bani Adam. Engkau datang dengan sedunia dosa, tapi engkau tidak syirik kepadaku. Ampuni dosamu. La ubali. Apa artinya la ubali? Aku enggak peduli bagaimanapun banyaknya dosamu. Wa may yusyrik billah, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimin min ansar. Orang zalim yang paling banyak, yang paling besar adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu, kalau engkau di dunia ini syirik, tidak tobat dari kesyirikanmu, la zulmun azim, merupakan kegelapan di dunia dan kegelapan di akhirat. Amal tidak diterima, gelap wajah, gelap pikiran, gelap hidayah, zulmun azim, sangat-sangat azim. Di akhirat tidak akan ada ampunan dosa dari Allah.
Padahal Allah mengampuni hamba-hamba yang lain yang tidak syirik. Makanya yang terakhir keluar dari neraka, yang terakhir masuk surga adalah seorang yang masuk ke neraka tapi masih ada di sininya imannya, cuma tidak diamalkan. Tidak syirik dia kepada Allah. Laqad kafara alladziina qalu, nih tadi laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal ibnullah innal masih ibnu maryam huwallah. Tadi yang kafir itu yang pertama yang mengatakan Isa adalah Allah, Tuhan yang kita sembah. Sekarang yang kedua, laqad kafara alladziina, sama redaksinya, laqad kafara, telah kafirlah, benar-benar kafirlah orang-orang yang mengatakan innallaha tsalitsu tsalatsa. Ini dicantumkan semua untuk Nabi Muhammad dan untuk kita. Nabi Muhammad juga digoda oleh Yahudi, digoda oleh Nasrani ketika berdakwah kepada mereka. Mereka mengatakan begini-begini, dalam kitab kami Injil begini-begini. Rasulullah mana tahu apa Injil mereka, kecuali diberitahu oleh Allah. Inilah pemberitahuan Allah. Di Injil mereka yang mereka robah mengatakan, siapa yang mengatakan Allah tiga, tsalitsu tsalatsa, ini diterjemah di dalam tafsir Trinitas. Tiga unsur Allah itu masuk akal nggak? Allah tiga unsur dan nggak bisa dipisah-pisah. Bagaimana? Tiga unsur nggak bisa dipisah-pisah. Anak SD itu bingung gitu. Cuma hal ini tidak boleh ditanya di dalam gereja, nggak boleh ditanya. Bagaimana ya pendeta? Allah tiga, tapi nggak bisa dipisah-pisah. Tiga tapi satu, nggak boleh ditanya. Yang bertanya langsung dibungkam. Udah, kamu diam, masuk, sudah, kamu masuk surga. Cuma beginikah amal begitukah amal dalam dunia ini? Kita aja enggak beriman belum tentu masuk surga, kecuali beramal soleh. Ini illal ladzina amanu wa amilus solihati. Beriman beramal itulah yang benar, masuk akal. Ini tidak. Udah, kau masuk agama ini masuk surga pasti. Bagaimana bisa begitu? Kalau dia mencuri, dia korupsi, dia berzina, dia minum khamar, dia membunuh ayah kita, dia membunuh ayah pendeta tersebut, pasti marah. Engkau tidak masuk surga katanya. Innahu man yusyrik billahi kafara billahi innallaha tsalitsu tsalatsa. Tuhan Bapa, ini saking tidak masuk akalnya. Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Kemudian Ruhul Kudus. Yang tiga ini nggak bisa dipisah-pisah. Tsalitsu tsalatsa, Trinity. Nah, bahasa Inggrisnya kalau saya rujuk Trinitas, Trinity. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Dijawab oleh Allah ini supaya Nabi Muhammad dan kita semuanya yang di sini tidak ragu lagi untuk menolak pendapat ini. Wa ma min ilahin, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa ilahun wahid, kecuali hanya satu. Ini baru benar. Kalau tiga Tuhan yang disembah, siapa yang lebih kuat di antara yang tiga? Kalau ada yang lebih lemah, berarti dia bukan Tuhan. Tuhan itu maha kuasa. Kalau maha kuasa, tidak perlu ada temannya untuk mengurus kita. Kalau maha kuasa, Allah yang berhak memasukkan siapa saja ke surganya, siapa saja ke nerakanya. Kalau tiga, berbeda pendapat. Kalau ada di dunia ini tiga Tuhan, maka mereka akan berbeda pendapat. La'ala ba'duhum ila ba'd, la'ala merasa lebih hebat. Tuhan yang ini lebih hebat, Tuhan yang itu lebih hebat. Tidak pernah sama. Ini bikin kacau ini.
bikin kacau pikiran kita, bikin kacau. Illa ilahun wahid, hanya Allah yang esa yang kita sembah. Jadi kalau kita baca qul huwallah, banyak di antara sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, kalau sholat ada yang mengatakan kalau engkau jadi imam sholat jangan panjang-panjang. Dengar nggak videonya? Jangan panjang-panjang karena banyak katanya orang di depan, di belakangmu. Jadi pilihlah qul huwallahu ahad. Itu pun membacanya asal lewat, tidak pernah memahami. Kalaulah yang membaca qul huwallahu ahad, baik di antara kita, di antara yang lain-lain saudara kita sesama muslim, sesama mukmin, memahami apa qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad, enggak mau dia mengatakan Allah beranak. Kalau dia paham. Tapi kalau seperti Beo enggak paham, Beo ada yang hafal qul huwallahu ahad, saya punya videonya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tapi dia enggak ngerti itu. Dia katakan. Jadi qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Coba dicerna ini. Lam yalid, ini firman Allah ini. Firman Allah, lam yalid. Allah tidak beranak. Wa lam yulad, tidak diperanakkan, bukan anak siapa-siapa Allah. Dalam hadis qudsi itu dikatakan lam alid, aku tidak beranak. Walam ulad, aku tidak diperanakkan. Hadis qudsi mengatakan begitu. Kenapa kau mencaci aku? Kenapa kau menghina aku? Engkau katakan aku beranak. Ini mencaci Allah. Janganlah katakan semua agama sama kok, enggak apa-apa, ini hanya di lidah perkataan, tidak masuk ke hati. Siapa bilang tidak masuk ke hati? Allah sudah murka, Allah sudah marah, langit pun marah. Siapa bilang ini tidak masuk di hati? Karena apa? Karena kita mengatakan sesuatu yang tidak kita pikirkan dampaknya sampai hari akhirat. Wa illam yantahu amma yaquluna. Ini jelas ini. Wa illam yantahu, kalau mereka tidak berhenti, tidak tobat daripada pernyataan-pernyataan mereka, perkataan mereka. Allah Al-Masih, Allah tiga, kalau mereka tidak bertobat, tidak kembali kepada Allah yang satu, tidak mengesahkan Allah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, kalau mereka masih begitu, la yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim. La yamassanna, pasti dan pasti akan dimasukkan ke dalam azab yang pedih mereka-mereka yang kafir tadi. Akan dimasukkan. La yamassanna alladhina kafaru, dan orang-orang yang kafir tadi yang mengatakan Isa Tuhan, yang mengatakan Isa tiga, kafir mereka. Kalau tidak bertobat di dunia ini, masuklah mereka kepada azabun alim di yaumil qiyamah. Di dunia ini juga sebetulnya mereka sudah diazab. Pikiran mereka itu tidak pernah tenang. Kelihatan dari luar mereka tenang, bahagia, harta banyak, anak ini berhasil, sukses, tapi hati mereka tidak akan pernah bahagia. Karena kebahagiaan itu ada pada mengesahkan Allah. Karena ini perintah Allah. Bahagia hakiki itu hanya datang dari Allah. Yakinlah, Allah yang menurunkan kebahagiaan, kesakinahan ke dalam hati hamba-hambanya. Tentunya orang mukmin yang mendapatkan sakinah tersebut karena dia beriman kepada Allah, menyembah Allah, mengesahkan Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Itu bahagia. Kalau ini tidak, menyembah yang menurut akal dia tidak pantas untuk disembah. Tiga disembah, manusia disembah. Bagaimana? Maryam melahirkan putranya Isa. Masuk akal enggak? Putraku, engkau Tuhanku. Bagaimana? Putraku Isa, kaulah Tuhanku.
Datang pula Isa. Ini hanya fragmen aja, tidak pernah. Yang pernah begini. Coba dalam surah Al-Maidah juga kalau nggak salah. Hei Isa ibnu Maryam, Allah memperjelas ini kepada kita, kepada Nabi Muhammad, kepada kita umat Muhammad. Hei Isa ibnu Maryam, anta qulta lin-nasi ittakhuduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Hei Isa, Allah sudah tahu ini, cuma memberitahunya kepada kita begini cara Allah dalam Al-Quran. Hei Isa, apakah engkau benar mengatakan kepada manusia Bani Israel yang di sekitarmu yang kau dakwahi, ittakhuduni, jadikanlah aku dan ibuku Maryam dua Tuhan. Nabi Isa langsung protes, tidak ya Allah, engkaulah yang lebih tahu tentang hatiku, engkau yang lebih tahu tentang tindak tandukku, aku tidak tahu tentang engkau, tentang zatmu. Ma qultu lahum, aku tidak mengatakan kepada mereka. Jadi ini tidak dikatakan sama Isa ini, sembah aku, sembah ibuku, tidak dikatakan ini sama Isa. Ma qultu lahum, aku enggak katakan kepada mereka kecuali ma amartani bihi, kecuali yang engkau perintahkan kepadaku untuk dikatakan kepada mereka. Sembah Allah, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Isa mengatakan kepada mereka Bani Israel, innallaha rabbi wa rabbukum, Allah adalah Rabb saya dan Rabb kalian, Tuhan kalian. Fa'buduhu, Allah lah yang kalian sembah, jangan ibuku, jangan aku. Ini Al-Quran, ini Al-Quran jelas-jelas, tidak ada yang mutasyabihat. Hei Isa, anta qulta linnasi ittakhaduni wa ummiya, ambil aku, jadikan aku, wa ummiya, dan ibuku. Ya, mereka sudah tahu lah ibunya Maryam. Ilahaini, dua Tuhan, saya Tuhan, ibuku Tuhan. Tidak, saya hanya mengatakan kepada mereka, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu, sembahlah Allah Rabb kita semuanya ini, semua alamin, Rabb manusia, Rabb binatang, Rabb siapa aja. Hadza siratum mustaqim, ini kata-kata Nabi Isa dalam Al-Quran. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Kita selalu 5 waktu sholat, kadang-kadang tambah lagi rawatibnya, kadang-kadang tambah lagi duhanya, tambah lagi tahajudnya. Ihdinas siratal mustaqim. Besok pagi tanggal 25 ikut mengatakan Allah beranak, tunjukilah kami jalan yang lurus. Minta kita, tapi tidak masuk di sini. Hadza siratum mustaqim, kata Isa. Inilah jalan yang lurus, itu lurus menuju Allah. Jangan sembah manusia. Saya jangan sembah. Nabi Isa itu bisa menghidupkan, bisa membuat burung, bisa segalanya, bisa menyembuhkan yang tidak pernah sembuh, yang sembuh, yang tidak pernah sembuh. Itu kata Isa ibnu Maryam. Jangan sampai menuhankan dia. Apa katanya? Biiznillah. Ini harus dipegang, ini kita yang merasa kagum dengan Isa, bisa bikin burung, yang pertama bisa bikin pesawat itu Isa. Ambilnya tanah, dibentuknya seperti burung. Ambil tanah bentuk seperti burung. Kemudian dia diizinkan oleh Allah untuk meniup kepada tanah yang dia bentuk seperti burung itu. Terbanglah itu burung. Nah ini orang yang tidak mikir bahwa Nabi Isa mengatakan biiznillah, karena kekuatan Allah, bukan aku yang bisa, tidak, Allah mengizinkan. Biiznillah, semuanya biiznillah. Jangan sampai kita membela-bela, menyanjung-nyanjung Isa sampai kepada dia Tuhan mereka, sampai dia kepada Tuhan mereka. Ini Rasulullah mengatakan begitu. Rasulullah juga tidak senang disanjung-sanjung, tidak senang. Rasulullah hanya senang taat kalian, lakukan apa yang kulakukan. Tidak, bukan tidak perlu istilahnya.
tidak menyanjung-nyanjung saya seperti kaum Nasrani menyanjung Isa hingga mereka jadikan Isa itu Tuhan mereka. Saking sanjungnya. Jadi kita sekarang maaf, kita sekarang bukan masanya lagi untuk menyanjung-nyanjung, bernyanyi menyanjung Rasulullah. Saya katakan bukan masanya, bukan tidak boleh. Bukan masanya. Jadi masanya apa? Lakukan perintah Rasulullah. Apa perintahnya? Bersolawat yang banyak. Baca Al-Quran, amalkan Al-Quran. Sholat yang banyak, baca Al-Quran yang banyak. Itu yang diperintahkan. Itulah ikut. Jangan hanya menyanjung, engkaulah cahaya, engkaulah sinar, engkaulah ini, engkau matahari, engkau. Tidak masanya lagi sekarang. Jadi cinta kepada Nabi itu jangan menyanjung. 1 jam saya dengar masjid itu hanya menyanjung-nyanjung, enggak baca Quran. Padahal Rasulullah mengatakan baca Al-Quran. Jangan hijrahi Al-Quran. Jangan nyanyi-nyanyi. Jangan nasid-nasid saja. Baca Al-Quran. Ini masuk masjid, mau kajian, mau pengajian, mulai masuk masjid, pegang mikrofon, nasyid 1 jam, saya hitung 1 jam, tidak ada baca Quran. Itukah yang namanya cinta kepada Rasulullah? Saya ulangi, bukan tidak boleh, tapi masanya tidak lagi seperti itu. Sekarang ini Rasulullah hanya mengatakan begini, akfiru, perbanyak sholawat, atau perbanyak sholat, atau perbanyak baca Al-Quran dalam sholat. Itu yang diperintahkan oleh Nabi. Itu sudah menyanjung ataupun mengangkat derajatnya Nabi itu. Sudah menyanjung Allah, menyanjung Nabi namanya. Enggak perlu kita katakan engkaulah. Kalau bukan engkau dunia ini tidak diciptakan Allah. Apa ini? Salah ini. Kalau bukan katanya karena Nabi Muhammad dunia ini tidak diciptakan oleh Allah. Ini terlalu penyanjungannya. Gak ada. Allah menciptakan segalanya bukan karena Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah. Innama ana basyarum mithlukum. Saya basyar, manusia. Mithlukum, sama dengan kalian. Aku tidur, aku bangun. Aku puasa, aku makan. Aku punya istri, aku beranak. Sama seperti kalian. Aku ke pasar makan kurma. Aku ke pasar kemana-mana makan daging, makan ini, minum susu. Sama seperti kalian. Aku pipis, aku buang air. Sama seperti kalian. Jangan disanjung-sanjung. Berlebihan maksudnya. Berlebihan. Di masa Rasulullah menyuruh penyairnya Hasan bin Sabit untuk menyanjung. Karena ketika itu kaum Quraisy, kafir Quraisy menghina Nabi dengan hinaan-hinaan syair. Mereka penuh dengan kefasihan mereka. Makanya Rasulullah mengatakan kepada Hasan bin Sabit, balas itu seapa, cacian-cacian mereka balas. Itu di masa Rasulullah. Sekarang sudah lengkap Al-Quran, sudah lengkap pedoman amal dari Rasulullah. Jadi bagaimana? Beramal soleh seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu sudah lebih dari menyanjung Rasulullah. Tidak perlu kita katakan Al-Fatihah untuk Rasulullah. Enggak usah kita katakan Al-Fatihah untuk Rasulullah. Ini sampai kepada Rasulullah. Semua amal kita yang tadinya awalnya diajarkan oleh Rasulullah sampai kepada Rasulullah, itulah derajat yang paling tinggi yang diangkat oleh Allah untuk Rasulullah. Semua amal yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, kita taat kepada amal itu kepada Rasulullah, kepada Allah sampai kepada Rasulullah. Tidak usah kita katakan kita hadiahkan ini, tidak usah. Beramallah sesuai dengan Rasulullah, beramallah sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh sahabat kepada Rasulullah. Karena mereka sudah diridhoi oleh Allah. Itu maksudnya kenapa kita katakan beramal sesuai dengan amal-amal sahabat. Karena mereka sudah dijamin oleh Allah masuk surga dan dapat ridho Allah. Coba baca ayat apa? Ayat At-Taubah 100. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada sahabat-sahabat itu.
Bagaimana Allah ridho kepada sahabat itu dan bagaimana Allah supaya ridho kepada kita? Orang yang mengikuti sahabat itu, mengikuti Rasul sahabat itu biihsan, dengan benar-benar sesuai dengan amal mereka. Itu juga diridhoi Allah. Diridhoi Allah. Kita lanjutkan. Afala yatubuna ilallahi wastaghfirunahu. Apakah orang-orang yang mengatakan Isa Tuhan, apakah orang-orang yang mengatakan Allah tiga, enggak mau bertobat kepada Allah? Allah itu Tawwab, selalu menerima tobat. Orang-orang yang berdosa di malam hari, Allah bentangkan tangannya di siang hari untuk menerima tobat orang-orang yang berdosa di malam hari. Berapapun kejahatan, berapapun dosa-dosanya, tapi dosa antara kita dengan Allah, bukan kejahatan antara kita dengan manusia. Allah tidak mau tahu, tidak bisa menangani kejahatan kita ataupun kesalahan-kesalahan kita dengan manusia. Itu harus diselesaikan dengan manusia. Afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna. Mereka beristighfar, minta ampun kepada Allah selama masih Allah kasih tenggang waktu buat mereka di dunia ini. Tidak mau beristighfar. Tadi Allah mengatakan Allah Maha Ghafur. Sebanyak apapun dosa kalian, kalau kalian beristighfar, kalian beramal, kalian mengharap ridho Allah, mengharap rahmat Allah, saya ampuni dosa kalian. Betapapun banyaknya dosa kalian, saya ampuni. Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat-sangat cinta kepada orang-orang yang tawab. Tawab artinya selalu tobat kepada Allah. Selalu tobat kepada Allah. Wa yastaghfiruna. Mereka beristighfar kepada Allah. Istighfar adalah dalam surat Al-Anfal 33. Istighfar adalah ini kunci aman dari azab Allah. Kunci aman. Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Tidak akan diturunkan azab yang betul-betul tidak bisa diemban oleh manusia. Tidak. Selama engkau masih hidup. Itu artinya. Kemudian Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka istighfar. Ini kunci. Kunci kelapangan hidup. Kunci anti azab dari Allah. Kunci terbukanya pintu langit adalah dengan istighfar. Istighfar yang banyak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, saya kutip perkataan beliau, mengatakan beristighfar lebih penting daripada meminta. Kenapa? Kalau kita meminta kepada Allah, Allah kasih. Tapi belum tentu dosa kita diampuni Allah. Kalau kita beristighfar selalu, apapun yang kita minta akan dikasih tanpa kita minta. Coba surat Nuh dari ayat 10 sampai 12. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfar terus rabbakum, Rabb kalian, istighfar terus kepada Allah, istighfar terus kepada Allah. Kita penuh dosa. Innahu kana ghaffara. Allah itu ghaffara, selalu mengampuni dosa, selalu mengampuni dosa. Dengan istighfar ini yang banyak, yursilis sama alaikum midrara. Hujan akan turun, berkah akan turun dari langit, berkah akan tumbuh dari bumi. Nah ini. Yursil sama alaikum wa yumditkum bi amwal, dikasih amwal kalian dari segi-segi ataupun dari sisi-sisi yang kalian tidak tahu sama sekali dengan banyak istighfar. Wa yumditkum bi amwal wa banin, anak pun dikasih tanpa diminta. Itu istighfar. Nih Al Hasan Al Basri pernah kita katakan di sini, tapi tidak apa-apa kita ulang. Al Hasan Al Basri yang lahir di Madinah merantau ke Al Basrah, merantau ke Basrah, makanya Al Basri namanya. Al Hasan Al Basri. Hasan lahir di Madinah, Al Basrinya bukan nama dia. Dia di Basrah tinggalnya. Nah, jadi namanya dia Al Basri. Ini mengatakan begini. Ada orang datang belum punya anak. Ada orang yang datang tidak punya harta. Ada orang datang penuh katanya malapetaka terjadi di negerinya. Semuanya diperintahkan oleh Al Hasan Al Basri. Ini athar yang sahih. Semua diperintahkan. Datang ini istighfirullah. Datang ini istighfirullah. Datang ini. Apa kata yang mendengar itu? Yang mendengar muridnya yang mendengarnya.
Bagaimana ini ya Syekh? Ya Al-Hasan Al-Basri. Ini datang mengadu kepadamu, kau hanya bilang astaghfir rabbak, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini juga begitu. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Bukankah kita membaca firman Allah di dalam surat Nuh? Astaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Allah itu Maha Ghaffar. Datang kepada kalian semua yang akan kalian butuhkan. Datang. Anak datang, harta datang, hujan datang, tumbuh-tumbuhan tumbuh. Cuma itu kebutuhan kita kan. Tumbuhan enak makan. Harta enak dipandang. Bisa semuanya kita beli. Kemudian anak keturunan, udah. Yang tiga itu kebutuhan pokok. Anak keturunan ya ada istri. Jadi itu istighfar. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan utamakan istighfar daripada berdoa. Jangan boleh dikatakan nanti Ibnu Taimiyah anti berdoa, tidak. Jangan salah paham lah. Jangan negatif memikirkan Ibnu Taimiyah itu. Jangan negatif. Ibnu Taimiyah itu tidak pernah tidak berzikrullah karena melihat Rasulullah. Bukan apa-apa. Dia itu di mana-mana pun zikrullah karena dia meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Taimiyah termasuk orang tidak takut diapa-apain. Mau di penjara, di sini ku ada surgaku. Mau di mana, di sini ku ada surgaku. Saya selalu beserta Allah. Luar biasa itu. Itu nggak ada takutnya itu sama orang-orang. Ibnu Taimiyah itu bukan ulama saja, berani angkat pedang kepada zolim-zolim pemimpin siapapun. Ibnu Taimiyah di depan. Jadi bukan hanya seperti kita ini hanya di meja begini, tidak. Ada masanya menghadapi pemimpin zolim. Ada masanya menghadapi orang-orang yang menebarkan kezaliman. Maju Ibnu Taimiyah. Masuk penjara, apa katanya? Di sini ku ada surga. Di dalam penjara ini surgaku. Yang di luar penjara yang memenjarakan aku, neraka mereka di situ. Ini Ibnu Taimiyah mengatakan. Afala yatu wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Ghafur, Maha Rahim. Allah Maha Ghafur, Maha Rahim. Kita diciptakan oleh Allah memang sudah begitu. Banyak kesalahan. Allah Maha tahu. Makanya jangan jauh dari Allah. Bukan berarti tidak kita katakan jangan melakukan kesalahan, benar. Tapi manusia itu sudah begitu. Sering tergelincir, sering lupa. Jadi bagaimana kalau sudah begitu, sudah melakukan kesalahan? Jangan lupa Allah Maha Ghafur, Maha Pengampun Allah itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segera. Jangan katakan saya tidak berdosa. Tidak, banyak dosa kita. Banyak dosa kita. Cuma kita merasa tidak berdosa. Nah, itu yang berat itu. Banyak dosa enggak merasa berdosa, itu berat. Tapi apa? Banyak dosa, akui dosa, abu ulaka bidambi. Aku serahkan, aku akui ya Allah dosaku. Faghfirli, ampuni aku. La yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Tidak pendeta, tidak siapa. Tidak kiai, hanya Engkau. Makanya langsung kepada Allah kalau beristighfar. Astaghfirullah, itu namanya langsung. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mal Masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Ketahuilah yang mengatakan Al-Masih itu Tuhan. Ketahuilah yang mengatakan Al-Masih itu tiga trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Al-Masih, kemudian Tuhan Roh Kudus. Ketahuilah Mal Masihu ibnu Maryam, Masih ibnu Maryam itu, Al-Masih ibnu Maryam itu, Isa ibnu Maryam itu illa rasulun, hanya sebagai rasul yang aku utus, kata Allah dalam Al-Maidah ayat 75. Mal Masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Sudah banyak rasul yang diutus oleh Allah sebelum Nabi Isa. Nabi Isa ini adalah yang kedua, yang terakhir. Setelah Nabi Isa, Nabi Muhammad, tidak ada rasul setelah itu lagi. Qad khalat, sudah lewat
qad khalat, biar gampang mengartikannya. Qad khalat, sudah lewat min qabli, sebelumnya, sebelum Nabi Isa itu ar-rusul, banyak rasul. Mulai dari Nabi Nuh, itu yang pertama, Rasul Ulul Azmi. 5 Rasul Ulul Azmi yang perjuangannya berat untuk memperjuangkan tauhid, memperjuangkan dakwah yang hak. Ada 5. Nabi Nuh yang pertama, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa. Ini yang kita kaji, ulul azmi minar rusul. Nabi Isa luar biasa menghadapi Bani Israel, menghadapi Yahudi yang mengatakan Allah beranak, Uzair anak Allah. Sampai mereka, menurut sejarah, silakan dibaca, yang menyalib Nabi Isa ini adalah orang Yahudi. Karena mereka begitu awal lahirnya Nabi Isa, karena bukan dari Bani Israel, mereka tidak senang. Mereka yang menuduh Maryam berzina. Ini tidak sah, ini lahirnya ini berzina. Makanya Allah membantu menolong Nabi Isa. Dari bayi sudah ngomong. Maryam sudah melahirkan di dekat pohon korma. Dekat pohon korma Allah menolong Maryam. Maryam bingung, tapi tidak merasa sakit, tidak merasa apa-apa. Tapi Maryam merasa setelah melahirkan Nabi Isa merasa haus dan merasa lapar. Apa kata Allah? Hei Maryam, sentuh aja itu pohon korma yang di dekatmu. Disentuh. Terus jatuhlah rutop. Jadi waktu lahir Nabi Isa ada rutop di situ, di Palestina sana, di tempat lahir Nabi Isa. Adanya rutop itu adanya berkisar antara bulan Juli sampai September. Sampai Agustus sudah paling lat itu. Juli, Agustus, Juni, Juli, Agustus itu adanya rutop. Setelah itu tamar semuanya yang kering. Jadi kalau dikatakan Nabi Isa lahir bulan Desember musim dingin, tidak benar. Nah, ini yang kita mau ikut-ikutan memperingati. Isa lahir sebagai anak Tuhan. Isa lahir di bulan Desember. Ini Maryam disuruh sentuh itu pohon korma. Begini, sentuh, kau pakai tangan, pakai apa, pokoknya sentuh. Allah yang menjatuhkan rutop. Tinggal makan Maryam. Kemudian haus. Allah mengalirkan sungai kecil di dekatnya. Tinggal begini ya. Minum. Tinggal begitu. Ini Maryam kecuali ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qabli rusul wa ummuhu siddiqah. Maryam ibunya Nabi Isa siddiqah, benar-benar siddiq di sisi Allah. Siddiq di sisi Allah. Kalau di sisi orang Yahudi, dia penzina, pembohong. Makanya karena Maryam bingung, bagaimana ini ya Allah menghadapi kaum-kaum ini yang jahat-jahat ini. Maryam sudah bingung. Apa kata Allah? Udah, gendong dia. Gendong bayimu itu gendong. Kau gendong dia. Digendongnya lah Nabi Isa, masih merah, digendongnya. Berjalanlah engkau kepada kaummu. Jangan ngomong. Jangan bicara. Inni nadartu sauma. Kau wajib tidak bicara. Bernazar artinya wajib untuk dilaksanakan. Jangan bicara. Kalau kaummu nanti mengatakan, Maryam, apa-apaan ini? Ayahmu orang baik, ibumu orang baik. Ngapain kau begini beranak tidak ada suami? Yahudi yang mengatakan. Pertama lahir sudah benci mereka. Makanya mereka yang mendalangi untuk penyalipan, membunuh Nabi Isa. Nyalib itu membunuh namanya. Bahasa halusnya aja itu menyalib.
Dan atau orang-orang Nasrani mengatakan, wah itu dia berkorban untuk menghapus dosa manusia. Enak. Kadzib. Bicara bohong. Allah yang mengatakan mereka berbohong. Anna yufakun. Apa mereka berbohong? Terus apa katanya? Maryam karena tadi sudah diperintahkan tidak ngomong. Dia begini. Nih. Yang saya gendong ini. Kamu ngomong. Bagaimana kami ngomong dengan bayi orok merah begitu tidak tahu apa-apa? Disinilah Nabi Isa yang mengatakan, Inni Abdullah. Hei kalian, saya hamba Allah. Bingung mereka melihat Nabi Isa berbicara di dalam buaian, istilahnya dalam ayunan, dalam pangkuan ibunya baru lahir. Atani Alkitab. Jadi di sini siddiqah, ibunya itu siddiqah. Karena siddiqahnya semua ada pada Maryam, rizqum minallah, dari Allah. Nabi Zakaria yang membesarkan Maryam, apa katanya? Anna laki hada. Dari mana dapat rezeki ini? Di mihrabnya Maryam itu tempat dia jadi siddiq, jadi qanitin, beribadah hanya kepada Allah karena ibunya sudah bernazar. Saya bernazar, ibunya bernazar. Saya bernazar apa yang di dalam rahimku ini Allah untuk mengabdi hanya kepadamu. Begitu lahir perempuan, ya Allah, saya melahirkan dia perempuan bukan laki-laki. Maunya ibunya Maryam laki-laki. Apa kata Allah? Allah yang lebih tahu siapa yang lahir, laki-laki kah atau perempuan. Di mihrabnya Maryam karena nazar ibunya, dia beribadah terus. Karena beribadah terus, siddiqah terus, kemudian qanitin, beribadah kepada Allah. Datang semua yang dia inginkan kepada Maryam, datang. Semua makanan datang kepada Maryam. Melihat ini Nabi Zakaria, karena masih keluarga Maryam, Nabi Zakaria mengatakan, Anna laki hadza. Hei Maryam, dari mana ini kau dapat? Huwa min indillah, dari Allah. Coba, siddiqah, qanitin, datang rezeki dari Allah. Kita bisa meniru ini. Jadilah siddiq, jadilah qanitin, jadilah orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah, selalu beristighfar, datang rezeki. Walaupun tidak seperti Maryam, tapi datang rezeki. Orang yang mengantar ataupun kita melakukan sesuatu yang dipermudah oleh Allah. Karena di sini dua ini. Karena dua-duanya Isa putra Maryam dan Maryam itu karena keduanya yakulani, keduanya makan, keduanya minum, at-ta'am, keduanya makan atau jangan dijadikan Tuhan. Mereka makan roti, makan kambing, minum susu. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati tsummanzur anna yufakun. Cobalah perhatikan wahai Muhammad. Sekarang cobalah kita perhatikan bagaimana Allah menjelaskan siapa Isa. Isa bukan Tuhan. Bagaimana Allah menjelaskan siapa yang mengatakan Isa Tuhan, siapa yang mengatakan Tuhan tiga, akan dimasukkan ke dalam neraka selama tidak tobat di dunia. Kaifa nubayyinu lahumul ayat. Cobalah pikirkan. Ini sudah jelas-jelas kami perjelas kepada mereka ayat-ayat kami. Tapi sayang, kemudian unzur, lihat jugalah, perhatikan jugalah sejarah mereka. Anna yufakun, bagaimana mereka membohongi kebenaran itu, bagaimana mereka berpaling dari kebenaran itu. Sampai sekarang masih banyak tetangga-tetangga kita yang berpaling dari kebenaran, yang masih mengotot mengatakan Isa putra Allah, Isa dalam Trinity. Masih karena apa? Karena itulah kemauan hawa nafsu. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Ingat ini ayat ini. Lau kana fihi ma alihatun illallah.
Kalau adalah di bumi dan di langit alihatun, Allah ataupun Tuhan yang banyak, illallah, kecuali Allah. Ada lagi Tuhan anak, Tuhan ini, Tuhan itu, la fasadata, bumi dan langit akan hancur. Kenapa? Karena Tuhan-Tuhan itu merasa paling kuat, saya yang ngatur. Yang ini bilang saya yang ngatur. Maka berperanglah nanti Tuhan-Tuhan itu antara Tuhan, hancur bumi. Jadi rusaknya bumi ini bukan karena banjir bandang, bukan karena penebangan. Yang rusak yang lebih parah adalah rusak akidah, rusak tauhid. Karena ini kalau banjir bandang, banjir apa, galodo kata orang di Sumatera Barat, itu tidak dibawa ke akhirat. Tapi kalau rusak dunia karena tauhid, rusak, itu nanti akhir-akhirnya masuk neraka. Kalau ini banjir nggak ada, ini banjir nggak ada ditanya di neraka. Malah di surga neraka itu nanti di akhirat seorang yang paling menderita di dunia akan dicelupkan sedikit aja badannya ke dalam surga, sekali aja. Allah nanya, ya hambaku, pernahkah engkau menderita di dunia? Enggak ya Allah. Orang yang paling nikmat, tidak pernah menderita, tidak pernah sakit, tidak pernah apa-apa di dunia ini. Begitu di akhirat dia ditentukan masuk neraka, dimasukkan ke dalam neraka. Allah bertanya kepada dia, ini terjadi, hadis sahih. Allah bertanya kepada dia, hei hambaku, pernahkah engkau merasa ada nikmat di dunia ini ketika itu engkau hidup? Tidak ya Allah. Coba bayangkan, nggak ada. Di sana tidak ada nanti. Kalau cuma pertanggungjawabannya ada, pasti adalah kezaliman pasti diselesaikan oleh Allah. Kita lanjutkan. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a wallahu huwas samiul alim. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, orang-orang yang menyembah selain Allah, ata'buduna min dunillah, kenapa kalian masih menyembah selain Allah? Ata'buduna, apakah kalian menyembah min dunillah selain Allah? Ma la yamliku lakum darran, yang kalian sembah itu tidak bisa membawa madarat, tidak bisa membahayakan kalian. Yang kalian sembah itu tidak bisa membawa manfaat, nggak bisa ngasih rezeki, nggak bisa menghidupkan kalian, nggak bisa ngasih ini, nggak bisa ngasih hidayah kepada kalian, nggak ada, tidak bisa di apa-apa. Wallahu huwas samiul alim. Sedangkan Allah as-sami', maha mendengar kalau kalian berdoa. Al-alim, maha tahu kapan itu doa kalian dikabulkan oleh Allah. Gitu nih, sami'un alim, engkau maha mendengar doa. Doa itu Allah maha mendengar, sangat-sangat maha mendengar. Ingat ketika Nabi Yunus, bukan di atas tanah ini Nabi Yunus, di bawah dasar lautan, dia berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sampai ke arsy, suara di bawah dasar lautan, di dalam gelap, di atas gelap, tapi suaranya karena Allah sami'un alim. Sami Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Perbanyak doa ini sekarang ini kita dalam keadaan bencana ini, perbanyak ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau mau berdoa, doakan ataupun katakan ini dulu banyak-banyak, supaya yang tadinya Nabi Yunus di dasar lautan, di dalam perut ikan mengucapkan ini, didengar oleh Allah. Maka Allah alim, tahu persis kapan Nabi Yunus yang mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni dikabulkan dan diselamatkan. Langsung selamat, tidak ada tim SAR, tidak ada tim-tim yang lain. Allah maha kuat, maha kuasa. Jadi kalau teman-teman kita yang di sana, kita doakan kepada Allah. Kita doakan kepada Allah supaya Allah menolong mereka. Manusia ini terlalu banyak persyaratan untuk menolong orang-orang yang menderita. Banyak persyaratan. Karena dia menolong orang menderita itu hanya karena popularitas, bukan karena Allah. Kalau menolong karena Allah tidak perlu persyaratan.
Kasih makan, kasih korma, kasih apa, semua kasih. Biar mereka tertolong. Hamba Allah, makhluk Allah, saudara-saudara kita sesama manusia. Menolong anjing saja masuk surga. Ini manusia dibiarkan bagaimana? Jadi kita akhiri. Nanti kalau terlalu panjang nanti lain lagi. Kita akhiri ini dengan apa? Kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang penyalipan Isa. Ya. Dalam Al-Quran dijelaskan surat An-Nisa ayat yang ke-157. A'udzubillahi minasyaitonir wa qawlihi inna qatalna al-muslimin masih Isa bernama Rasulullah. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berpilih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi orang-orang sekarang itu tertipu dengan nafsu mereka sendiri bahwa Nabi Isa itu tidak disalib. Tetapi yang sampai sekarang ini 1500 tahun yang lalu dari Al-Quran ini, mereka memang tidak percaya pada Allah. Kemudian kita ini banyak yang ikut-ikutan. Bagaimana? Ya ini masalahnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mereka tidak membunuh Isa, mereka tidak mensalib Isa. Walakin rafa'ahullah. Allah mengangkat Nabi Isa. Adapun masalah mereka gotong Nabi Isa, tangkap Nabi Isa, mereka bawa ke bukit untuk disalib, itu terjadi. Cuma Allah menyerupakan Nabi Isa dengan seorang yang namanya siapa? Judas Iskariot. Karena dialah dalangnya yang menunjukkan di mana Nabi Isa. Orang-orang yang kalau menurut riwayatnya, orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Nabi Isa, ingin membunuhnya dengan cara apapun, mereka tidak tahu di mana Nabi Isa. Tapi Yudas inilah yang menunjukkan Nabi Isa di sana. Mereka datang ke sana, mereka ingin menangkap Nabi Isa untuk dibunuh, tapi Allah menyuruh mereka, otak mereka dirubah oleh Allah, diserupakanlah satu orang yang Judas ini seperti Nabi Isa. Apapun katanya orang Yahudi itu melihat ini Isa, ini Isa, ini Isa, ini Isa, tangkap, bawa, dibawalah ke bukit, kalau nggak salah bukit apa ya, Golgota apa. Terus sampai di sana mereka saliblah Nabi Isa, mereka salib. Di dalam buku, kalau mau baca ataupun sudah ada terjemahnya kalau nggak salah, tapi saya tidak memiliki lagi. Waktu itu saya membaca yang bahasa Inggrisnya waktu saya masih di sana. Itu Ahmad Didat. Itu bagus sekali, dia merinci tentang bagaimana mereka menyalib. Ahmad Didat itu berpendapat begini. Dua versi. Yang pertama mereka salib Nabi Isa. Mereka salib Nabi Isa, mereka salib. Tapi bukan Nabi Isanya, Yudas. Mereka salib. Terus mereka mengira Nabi Isa sudah mati. Dibiarkanlah itu di gunung itu, Nabi Isa. Dibiarkan di gunung. Tapi mereka kembalilah, karena mereka sudah mengatakan itu sudah mati. Udah mereka pergi ke rumahnya, sudah selesai, sudah mati kan? Itu tujuan mereka. Besok pagi mau mereka lihat, tidak ada lagi Isa di situ, di tiang salib. Nah itu menurut Ahmad Didat, disitulah diangkat oleh Allah Nabi Isa.
Ada yang versi kedua adalah yang disalib mereka itu bukan Isa, Yudas Iskariot. Nah, itu yang disalib. Cuma mereka melihat karena Allah yang menentukan semuanya Allah. Tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa memberikan manfaat. Hanya Allah yang bisa. Mereka lihat, ini dia, sudah selesai. Makanya sampai sekarang Nabi Isa itu menurut mereka sudah disalib. Makanya lambang mereka adalah salib. Kalung kemana-mana salib. Nah, kalung kemana-mana salib. Padahal nanti Nabi Isa turun dari langit. Allah mengangkat dia ke langit. Nabi Isa turun tidak tahu tahun berapa nanti. Tidak ada yang beritahu. Rasulullah pun tidak tahu. Nanti dia akan mematahkan semua salib-salib. Coba ini buktinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semua salib akan dihapuskan. Kemudian babi-babi akan dihapuskan. Tapi dia bukan sebagai nabi, bukan sebagai rasul. Dia sholat di belakang kaum muslimin ini. Jadi Rasulullah Muhammad SAW lah nabi terakhir. Walaupun Nabi Isa masih turun, dia bukan nabi, istilahnya bukan membawa ajaran. Jadi kalau menurut dua versi ini, mereka merasa menyalib, tapi Allah mengangkat Nabi Isa. Ada yang mengatakan, Al-Quran mengatakan, wa ma sholabuhu wa ma qataluhu. Ini jelas, mereka tidak membunuh, tidak mensalib, tapi Allah merubah wajah si Judas Iskariot. Nabi Isa dibela oleh Allah karena dia Rasulullah, diangkat oleh Allah tanpa mereka tahu bahwa yang mereka bawa adalah Judas Iskariot. Itulah keraguan mereka sampai sekarang, ragu mereka. Cuma kalau kita katakan begitu, mereka tidak terima karena mereka dalam keraguan terus, mengikuti hawa nafsunya. Kalau kita mengikuti Al-Quran, kalau Allah mengatakan mereka tidak mensalib, mereka tidak membunuh, terima itu 100% kita beriman kepada Al-Quran. Silakan kalau ada yang lain. Ya. Istighfar ini kan merupakan ibadah yang sangat agung ya Ustaz. Tapi sayang tidak dilanjutkan dengan tobat di masyarakat kita ini. Jadi keyakinan lama itu belum dilepas tuh Pak Ustaz. Zikir-zikir yang tidak guna masih diamalkan karena punya keuntungan atau khususannya Pak ya. Punya yang tidak ada keuntungan. Nah ini Pak, jadi bagaimana janji Allah di surat An-Nahl itu akan bisa didapatkan gitu. Bagaimana Pak Ustaz? Jadi kalau beristighfar kan dalam surah Ali Imran 133 kan dikatakan begitu. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Segeralah beristighfar. Segeralah mendapatkan maghfirah dari Allah. Jadi di antara untuk mendapatkan maghfirah itu adalah istighfar. Ada yang lain, amal soleh yang lain juga bisa mendapatkan maghfirah. Sholat yang banyak maghfirah, baca Al-Quran maghfirah, berbuat baik kepada orang tua maghfirah, kita bersedekah maghfirah. Jadi segera untuk ke sana. Yang paling ringan adalah astagfirullah wa atubu. Ini yang paling ringan. Mungkin di antara kita tidak punya sedekah, tidak mempunyai yang lain-lain, tapi mempunyai lidah untuk beristighfar. Ini yang paling ringan. Wa'idal muttaqin. Segera kalian dapat ampunan dosa dulu baru masuk surga untuk orang muttaqin. Alladzina, siapa itu yang mendapatkan ampunan dan surga? Orang-orang yang berinfak fi sabilillah dan orang-orang yang menahan marah. Kemudian orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan dan mereka langsung mengingat Allah dan beristighfar kepada Allah. Kemudian jangan lupa beramal soleh. Amal soleh ini setelah kita melakukan dosa, amal soleh ini fungsinya untuk menutupi kesalahan-kesalahan. Tapi amal soleh itu akan diterima oleh Allah. Ingat, satu ikhlas karena Allah. Yang kedua sesuai dengan sunnah Rasulullah. Baru amal soleh namanya. Jadi istighfar ikutilah dengan taubat. Inilah yang dilakukan oleh Rasul. Ucapan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih.
Kemudian ada istighfarnya Nabi, Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada tobatnya, ada terus kembali kepada Allah. Jadi asal melakukan dosa, tapi bukan disuruh melakukan dosa ya. Asal melakukan dosa, jangan lupa istighfar dulu. Istighfar, astagfirullah. Ingat bahwa kita memang sudah salah. Ingat tidak ada yang mengampuni dosa kecuali hanya Allah. Jadi jangan digoda oleh setan. Jangan digoda oleh setan. Ngapain lu istighfar? Lu bikin dosa lagi, nggak diterima Allah. Tidak, istighfar diterima Allah. Istighfar diterima Allah bagaimanapun dosa kita. Astagfirullah. Itu namanya kita ingat kepada Allah. Dan kita merasa memang kita lemah. Kita lemah di sisi Allah. Kalau bukan Allah menguatkan kita untuk selalu lurus, tidak bisa kita lakukan lurus dalam beramal. Jadi begitu. Kalau orang-orang yang masih beramal amal-amal yang menyalahi sunnah, kembalilah kepada Allah. Kembali kepada Allah. Belajarlah. Yang sayangnya kan kita sekarang ini apa? Sayangnya ustadz-ustadz itu tidak pernah menegur kalau murid-muridnya itu melakukan amal yang salah. Tidak pernah menegur. Karena apa? Ya faktor duniawi namanya. Kalau selalu menegur nanti bisa-bisa ustadz itu tidak diundang. Tidak di-list di dalam khutbah Jumat. Kalau sering nahi mungkar, itu ustadz tidak laku. Terus terang aja. Sering nahi mungkar, saya pernah tidak laku. Saya mengatakan silakan saya di-list. Katanya apa? Ustadz, takut salah katanya. Takut salah maksud dia takut saya menyalah-nyalahkan, bukan takut salah apa. Takut menyalah-nyalahkan, akhirnya jamaahnya bubar. Nah, jadi itu. Jadi lakukanlah ridho Allah walaupun manusia tidak senang. Tapi jangan lakukan ridho manusia kalau Allah murka. Jangan ikut-ikutan mengatakan Allah beranak. Jangan senang dengan mereka-mereka yang mengatakan Allah tiga. Jangan pernah merasa senang. Hatimu jangan pernah merasa senang. Jangan mau kumpul dengan mereka. Apalagi mengundang mereka ke tempatmu untuk mengatakan Allah satu, Allah beranak. Bukan satu. Allah beranak, Allah tiga. Jangan pernah. Karena apa? Karena kalau kita senang begitu, kita berarti senang mencaci Allah. Yang senang mencaci Allah berarti sama dengan orang-orang yang mencaci Allah. Demikian. Jadi terakhir kalau tidak ada silakan. Yahudi itu adalah yang mengaku mereka pengikut Nabi Musa. Mereka punya kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Sedangkan Nasrani adalah pengikut dari Nabi Isa. Pengikut Nabi Isa. Mereka sebetulnya sama-sama Bani Israel. Karena Nabi Isa yang tidak Bani Israel. Yang mengikut Nabi Isa dan mengikut Injil. Cuma Yahudi Nasrani sama-sama mengatakan Tuhan Allah beranak. Sama, Al-Quran yang mengatakan begitu. Orang Yahudi mengatakan Uzair putra Allah. Orang Nasrani mengatakan Al-Masih Isa putra Allah. Sama-sama mereka. Sedangkan Yahudi itu memang karena mereka benci kepada Allah, mereka mengatakan Allah punya putra dan mereka keterlaluan. Sedangkan Nasrani mengatakan Isa putra Allah, mengikuti orang-orang Yahudi yang kafir sebelum mereka. Itu dalam surat Maryam atau surat At-Taubah. Dalam surat Taubah begitu. Orang-orang Yahudi mengatakan, jadi bedanya Yahudi mengaku mengikut Nabi Musa, kemudian mengaku mengikut At-Taurat. Sedangkan Masehi ataupun orang-orang Nasrani mereka mengaku mengikut Nabi Isa dan turun kepada mereka Al-Injil. Jadi gitu, perbedaannya cuma dua. Nabi Yahudi, Nabi Musa Taurat, sedangkan Nasrani Nabi Isa dan Injil. Kedua-duanya sama mengatakan Allah punya anak. Jadi jangan diikut mereka. Jangan kita ikut-ikutan mengikut. Karena mereka Yahudi mengatakan Uzair putra Allah. Sedangkan An-Nasrani ini
Nasoro ini mengatakan Isa putra Allah. Sama-sama kafir. Keduanya sama-sama kafir. Jadi jangan kita samakan Islam dengan mereka, tidak sama. Nyata bedanya. Kita tuh punya Tuhan, punya Allah satu, Al-Wahidul Ahad, lam yalid wa lam yulad. Mereka punya Tuhan, nggak tahu berapa. Yang jelas mereka katakan Allah beranak. Ini yang jadi masalah. Demikian kita cukupkan sekian. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.